Namaku Bagas, usiaku saat ini 30 tahun. Aku menikah 2 tahun yang lalu. Namun, selama 2 tahun ini, aku sudah menjadi duda. Tari, istriku, meminta pisah karena rumah tangga kami sering mengalami masalah. Sebenarnya aku tidak ingin berpisah, tetapi Tari tetap kukuh ingin berpisah. Akhirnya, dengan usia pernikahan yang baru 2 tahun, waktu itu kami resmi berpisah. Sangat disayangkan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah takdirnya, entah apa yang dicari oleh Tari, mantan istriku itu. Padahal, wajahku ganteng, rumah sudah punya fasilitas yang cukup mewah. Bahkan rumah yang aku bangun hingga lantai 2. Mobil dan motor juga sudah ada, kurang apa lagi coba. Akhirnya, aku hidup sendiri dan tetap tinggal di rumah itu seorang diri. Rumah yang aku beli sewaktu masih bujang, dengan hasil jerih payahku sendiri. Oh iya, aku bekerja di salah satu kantor yang ada di kota dekat tempat tinggalku. Sudah 4 tahun aku bekerja di sana, dan aku merasa nyaman. Gajinya juga lumayan besar. Teman-teman kantorku juga baik dan ramah. Mereka semua tahu kalau aku sudah berpisah dengan istriku. Banyak teman cewek yang mencoba mendekatiku, tetapi sepertinya aku belum memikirkan ke arah itu. Dan aku juga tidak tertarik kepada mereka. Kalian tahu sendiri kan? Kalau orang kerja di kantor, pasti cewek-ceweknya berdandan cantik-cantik. Tapi entah kenapa, aku belum bisa membuka hatiku lagi. Saat malam hari, aku sering teringat dengan istriku. Melakukan hal itu hal yang luar biasa dan wajar saja. Sebagai pria yang pernah menikah, keinginan itu pasti selalu muncul di pikiran. Apalagi sudah setahun harus menjalani semuanya sendiri. Pagi itu hari Minggu, aku sedang libur kerja. Daripada tidak melakukan apa-apa, aku memutuskan untuk mencuci mobil di depan rumah. Walau hasilnya tidak terlalu bersih, setidaknya aku ada kegiatan. Saat asyik mencuci, ku dengar suara seorang wanita menawarkan dagangannya. "Jamu, jamu," katanya sambil mendekatiku. Ketika dia sudah dekat, dia berkata, "Mas, jamu, Mas." "Wah, ada jamu apa aja, Mbak?" tanyaku. "Komplit, Mas. Ada jamu pegel linu, jamu anti capek, bahkan jamu tahan lama juga ada, Mas," jawabnya. "Tahan lama untuk apa, Mbak?" tanyaku penasaran. "Itu loh, Mas. Masa nggak tahu sih?" katanya sambil tersenyum kecil. Aku akhirnya membeli jamu pegel linu. Rasanya agak pahit-pahit manis. Sambil meneguk jamu itu, aku memperhatikan mbaknya lebih saksama. Ternyata, dia cantik juga. Kulitnya sawo matang, rambutnya lurus dan dikuncir ke belakang. Senyumnya manis, dan wajahnya enak dipandang. Aku pun mencoba berkenalan dengannya. Namanya Sinta, usianya 27 tahun, lumayan masih muda. Dia berasal dari desa, tetapi sekarang mengontrak rumah tidak jauh dari sini. Setiap hari, Sinta keliling menjual jamu, dan selalu melewati daerah ini. Namun, karena aku bekerja, aku tidak pernah tahu sebelumnya. Saat itu, aku hanya bisa mengobrol sebentar dengannya karena dagangannya masih banyak dan dia harus melanjutkan keliling. Malam harinya, sebelum tidur, aku merasa aneh. Entah kenapa, bayangan Sinta terus terlintas di pikiranku. Ada apa ini? Apakah hatiku mulai terbuka lagi? Waktu berlalu, tak terasa sudah hari Minggu lagi. Kali ini, aku tidak mencuci mobil. Pagi itu aku sengaja duduk di teras rumah, menunggu Sinta lewat. Rasanya hatiku berbunga-bunga hanya membayangkannya. Ketika suara Sinta terdengar di telingaku, aku langsung memanggilnya dan mengajaknya masuk ke teras rumah. Penampilan Sinta pagi itu lebih cantik dibanding minggu lalu. Aku pun membeli jamu darinya dan mulai mengajaknya berbincang. Rupanya Sinta adalah seorang janda yang belum memiliki anak. Obrolan kami terasa semakin akrab, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali bersamanya. Wah, ada kesempatan nih, pikirku. Duda ketemu janda, siapa tahu berjodoh. Aku pun mencoba meminta nomor handphonenya. Tapi sayang, Sinta bilang kalau handphonenya ketinggalan di rumah, dan dia juga tidak hafal nomornya. Aku sedikit kecewa mendengarnya. Setelah itu, Sinta pamit untuk melanjutkan keliling jualan. Aku memperhatikannya pergi, langkahnya begitu anggun, membuatku ingin sekali berjalan di sampingnya. Hari-hari berikutnya, tanpa kusadari, wajah Sinta terus terbayang di pikiranku.
Aku merasa ingin segera bertemu dengannya lagi. Rasanya, hari Minggu menjadi hari yang paling kutunggu. Namun, di minggu berikutnya, cuaca tak mendukung. Hujan deras turun sejak pagi. Aku merasa kecewa, berpikir mungkin Sinta tidak akan lewat hari itu. Tapi ternyata, Sinta tetap datang, meski basah kuyup karena hujan. Aku segera keluar dan memayunginya agar dia tidak kehujanan. "Masuk dulu, Mbak, biar nggak kedinginan," ajakku. Sinta pun meneduh di rumahku, dan aku membuatkan teh manis hangat untuknya. Kami duduk di ruang tamu, berbincang santai. "Maaf ya Mas Bagas, aku merepotkan," ucap Sinta dengan suara lembut. "Tidak apa-apa Mbak, santai saja," jawabku sambil tersenyum. Kami mengobrol ngalor ngidul, semakin akrab dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku kepadanya. Tak disangka, Sinta mengakui bahwa selama ini dia juga menyukaiku. Aku begitu senang mendengar jawabannya. Rasanya tak percaya akhirnya aku mendapatkan cintanya Sinta, penjual jamu yang selama ini membuatku jatuh hati. Di luar hujan semakin deras, tapi suasana di dalam rumah terasa hangat. Pembicaraan kami semakin mendalam hingga tanpa sadar, perasaan itu membawa kami lebih dekat. Entah siapa yang memulai, malam itu menjadi awal baru bagi kami. Pagi itu, Mentari sedang mengiringi dua orang yang tengah menanam di perkebunan pedesaan. Aku memulai hari dengan menanam pohon pisang di tanah yang sangat subur. Dengan penuh semangat, aku menanam berulang kali sambil melewati lembah, tempat di mana terdapat air terjun yang airnya mengalir deras menuju persawahan. Setelah melewati lembah, aku menjelajahi perbukitan yang sangat indah dan jarang didaki orang. Di sana, aku mulai mencangkul tanah di atas bukit dengan penuh semangat. Setelah selesai, aku kembali ke gubuk, melewati lembah yang sama. Aku beristirahat di bawah pepohonan sambil menikmati pemandangan air terjun yang mengalir deras. Karena lelah dan haus, aku memutuskan meminum air langsung dari air terjun itu. Rasanya begitu segar, hingga aku meminumnya lagi. Setelah selesai menanam di ladang, aku beres-beres dan membersihkan diri. Waktu berlalu, aku dan Sinta akhirnya menikah. Kami menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan harapan. Tak lama kemudian, kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan seperti diriku. Kami memberinya nama Asep. Aku berharap ini menjadi pernikahan terakhirku, dan aku bisa hidup rukun serta bahagia bersama Sinta. Aku merasa begitu senang dan bangga padanya. Sinta adalah wanita yang hebat dan tangguh, yang mampu membuat hidupku kembali bermakna.